Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Pak Jumet Channel. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan benda-benda yang merupakan gabungan tabung dan kerucut. Sebelum saya mulai pembahasan, saya ingatkan kembali, dukunglah channel ini, bantulah channel ini untuk terus berkembang dengan cara like, share, and subscribe. Baiklah, saya mulai saja untuk soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan sebuah pensil dengan panjang 17 cm dan diameternya 1 cm. Hitunglah volume pensil tersebut dengan pi 3,14. Baiklah, coba kita selesaikan ya soal ini. Penyelesaian. Nah, ini adalah kalau kita melihat ya, pensil ini adalah gabungan tabung dan kerucut ya. Nah, jadi kalau kita ingin mencari volume pensil itu sama artinya kita akan mencari volume tabung dan volume kerucut. Nah, jadi kita bisa langsung tuliskan volume pensil adalah volume tabung ditambah volume kerucut. Nah, ini dia. Nah, jadi kita tinggal mencari saja ya masing-masing volume. Nah, nanti kita akan jumlahkan pada terakhirnya. Jadi kita cari dulu ini, jadi ini dia yang akan kita gunakan ya, rumus yang akan kita gunakan. Nah, kita cari dulu volume tabung. Rumusnya adalah pi r kuadrat T. Nah, Pi-nya itu sudah diketahui 3,14 dikali R, jari-jari ya. Jari-jari itu bisa kita dapatkan dari diameter ya. Nah, jadi R adalah 1/2 diameter, sama dengan 1/2 dikali diameternya kan 1 ya, diameter pensil 1, jadi 1/2 dikali 1 sama artinya 1/2 ya. 1/2 itu adalah 0, setengah dari 1 itu adalah 0,5 ya, 0,5. jadi jari-jarinya adalah 0,5 kuadrat dikali tinggi tabung. Nah, tinggi tabung pada gambar kita bisa melihat ya, walaupun di sini dikasih tahu pensilnya itu panjang 17 cm, itu artinya 15 ditambah 2, 17 panjang semuanya. Nah, untuk tabung saja panjangnya adalah, tingginya adalah 15 cm ya. Di sini kita isikan 15. Nah, selanjutnya
kita akan hitung hasilnya. 0,5 pangkat 2 itu hasilnya adalah 0,25 ya. 0,5 pangkat 2 itu apa maksudnya? Artinya adalah 0,5 dikali 0,5 ya. Nah, hasil adalah 0,25 dikali 15 sama dengan 3,14 dikali 0,25 itu hasilnya adalah 0,785 dikali 15 sama dengan hasilnya adalah 11,775. Nah, volume tabung sudah kita dapatkan. Sekarang kita akan mencari volume kerucut. Volume kerucut. Volume kerucut itu rumusnya adalah sepertiga pi r kuadrat T. Ya. Sama dengan, kita langsung masukkan saja angka-angkanya. Pi itu adalah 3,14 kali, ya R-nya jari-jarinya sama ya. Ya. Jari-jari tabung dan jari-jari kerucut itu sama ya. Sama dia besarnya. K jari-jarinya adalah 0,5 dikali tinggi kerucut. Tinggi kerucut adalah 2 cm. Sama dengan, nah 1 kali 3,14 itu adalah 3,14 per 3 dikali 0,5 pangkat 2 itu hasilnya adalah 0,25 dikali 2 sama dengan 3,14 dikali 0,25 itu hasilnya adalah 0,785 per 3 dikali 2 sama dengan 0,785 dikali 2 itu hasilnya adalah 1,57 per 3 hasilnya adalah 0,523. Nah, volume tabung sudah kita dapatkan, volume kerucut sudah kita dapatkan, lalu kita masukkan kedua nilai itu untuk menghitung volume pensil. Maka volume pensil adalah hasil penjumlahan dari volume tabung 11,775 ditambah dengan volume kerucut 0,523. Hasilnya adalah 12,298 cm kubik. Nah, ini dia hasilnya. Kita dapatkan hasil untuk soal yang pertama yang berkaitan dengan soal-soal yang merupakan gabungan tabung dan kerucut ya. Jadi ada benda-benda yang merupakan, kalau kita perhatikan, benda-benda itu merupakan gabungan dari tabung dan kerucut ya. Seperti contoh soal nomor 1 ini yaitu pensil ya. Baiklah, coba kita lihat ya soal berikutnya. Selanjutnya untuk soal yang kedua, sebuah benda padat terdiri dari gabungan sebuah tabung dan sebuah kerucut seperti gambar di bawah. Volume benda tersebut adalah berapa? Nah, kita coba selesaikan soal ini. Nah, jadi coba kita lihat ya,
benda padat ini merupakan gabungan tabung dan kerucut ya. Jadi jika ditanya volume benda itu sama artinya kita harus menghitung volume tabungnya berapa, volume kerucutnya berapa, lalu kita harus jumlahkan, maka dapatlah volume benda ini ya. Jadi soal yang kedua ini hampir mirip-mirip dengan soal yang pertama tadi ya, walaupun mungkin bendanya itu berbeda. Yang pertama tadi pensil, sedangkan ini dikatakan sebagai benda padat ya. Baiklah, berarti volume benda itu adalah volume tabung ditambah volume kerucut. Nah, ya, jadi ini dia, ini rumus yang akan kita gunakan untuk menghitung volume benda. Nah, kita akan cari satu persatu volume tabung dulu. Rumusnya adalah Pi R kuadrat T. Ya, sama dengan Pi ya. Pi-nya itu tidak diberitahu berapa ya. Maka cara menentukan Pi itu kita harus melihat diameter ataupun tingginya ya. Salah satunya boleh. Nah, di sini kita melihat bahwa diameternya adalah 14 ya. Nah, 14 itu merupakan bilangan kelipatan 7. Nah, jika bilangan kelipatan 7, maka kita bisa menggunakan Pi yang bernilai 22/7. Tapi jika tidak ada bilangan yang merupakan kelipatan 7, maka kita bisa menggunakan Pi 3,14. Nah, untuk soal ini Pi yang kita gunakan adalah 22/7 karena 14 itu merupakan kelipatan 7, bilangan kelipatan 7 ya. Maka untuk memudahkan perhitungan kita gunakan Pi 22/7. Baik, kita isikan saja di sini. Berarti Pi-nya itu adalah 22/7 dikali R ya. Nah, R itu belum diketahui. R itu bisa kita ambil dari nilai diameter ya. Nah, jadi R itu bisa kita dapatkan dari diameter ya. Harganya adalah setengah dari diameter. Maka 1/2 dari 14, maka jari-jarinya adalah 7. Ya, jadi 7 ya, 7 kuadrat dikali tinggi tabung adalah 18. Nah, sama dengan 22/7 dikali 7/2 itu bisa kita rubah menjadi, kita pecahkan jadi 7 kali 7 karena ada 2, 7 dan 7 ya, 2 kali dikali 18. Tujuannya adalah supaya kita bisa mencoret dengan per 7 tadi ya. Selanjutnya 22 dikali 7 itu hasilnya adalah 154 dikali 18 hasilnya adalah 2772 ya, cm kubik. Nah, selanjutnya kita akan menghitung volume kerucut. Volume kerucut itu rumusnya adalah 1/3 Pi R kuadrat T. Ya, sama dengan 1/3 dikali ya, Pi-nya itu ya, karena ini kan bendanya satu ya, maka Pi-nya juga tentu kita gunakan Pi yang sama dengan volume tabung ya. Jadi volume kerucut dan volume tabung Pi-nya itu sama ya,
karena merupakan gabungan keduanya. Jadi pi-nya itu juga sama, 22/7. Karena benda tersebut memiliki diameter yang sama. Nah, R-nya itu sama ya tadi ya. Sudah tadi kita dapatkan 7 dari diameter 14 ini, dapatlah R-nya 7. 7 kuadrat dikali tinggi. Nah, tinggi kerucut ya. Tinggi kerucut tidak diketahui berapa, tapi yang diketahui adalah tinggi keseluruhan. Nah, berarti cara untuk mendapatkan tinggi kerucut, tinggi keseluruhan, tinggi benda ini ya dikurangi dengan tinggi tabung, akan dapatlah tinggi kerucut. Nah, berarti tinggi kerucut itu bisa kita dapatkan dengan cara kita kurangi ya. Tinggi keseluruhan yaitu 42 dikurangi dengan tinggi tabung 18 ya. Sama dengan tepatnya adalah ini sepertiga dikali 22/7 dikali 7 ya, kita pecahkan 2, ini 7 pangkat 2, 7 dan 7, 42 kurang 18 adalah 24. Nah, di sini kita melihat ya, 3 ini bisa kita coret dengan 24, sisanya 8. 7 bisa kita coret dengan 7, habis ya, sisa 1. Maka hasilnya adalah 22 kali 7 itu 154 dikali 8, maka hasilnya adalah 1232 cm kubik. Nah, volume tabung dapat, volume kerucut dapat, maka kita bisa langsung hitung berapa volume bendanya. Jadi volume benda adalah penjumlahan dari volume tabung ditambah dengan volume kerucut. Volume tabung itu nilainya adalah 2772 ditambah 1232, maka hasilnya adalah 4004 cm kubik ya. Demikian untuk soal yang kedua, kita sudah dapatkan hasilnya. Selanjutnya kita lihat soal ketiga. Sebuah benda terbentuk dari sebuah tabung dan sebuah kerucut seperti pada gambar di samping. Diameter alas tabung 14 cm dan tingginya 20 cm, sedangkan tinggi kerucut 24 cm. Hitunglah luas permukaan benda tersebut dengan menggunakan pi 22/7. Ya, coba kita selesaikan soal ini. Penyelesaian. Nah, di sini yang ditanyakan adalah luas permukaan benda ya. Benda ini kalau kita perhatikan adalah merupakan gabungan tabung dan kerucut ya. Tabung itu adalah badannya, sedangkan penutupnya itu adalah kerucut ya. Jadi terbentuklah sebuah benda yang merupakan gabungan tabung dengan kerucut. Nah, di sini kita disuruh mencari luas permukaan benda. Berarti sama artinya kita harus mencari terlebih dahulu luas permukaan tabung dan luas permukaan kerucut ya. Coba kita tuliskan saja luas permukaan benda
adalah luas permukaan tabung ditambah luas permukaan kerucut. Nah, jadi rumus inilah yang akan kita gunakan untuk menghitung luas permukaan benda ya. Nah, berarti kita harus menghitung satu persatu, lalu kemudian setelah dapat hasilnya baru kita jumlahkan. Nah, untuk yang pertama kita hitung dulu luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung rumusnya adalah ya. Nah, di sini kita harus untuk mengerjakan soal tipe ini ya, soal tentang gabungan ini, gabungan tabung dan kerucut, kita tidak langsung menuliskan rumusnya, tapi kita harus memperhatikan bendanya ini ya. Nah, bentuk bendanya ini seperti apa. Nah, di sini kita melihat ya, untuk luas permukaan tabung itu berarti yang kita hitung itu berarti luas alasnya ya, luas alas dari tabung, luas alas. Nah, ditambah luas selimutnya ya, ini kan selimutnya, ini selimut ya. Nah, selimut, luas selimut. Sedangkan penutupnya itu, penutup tabung itu kita tidak hitung. Kita tidak perlu hitung ya. Kenapa? Karena kan penutupnya itu sudah ditutup oleh kerucut ya. Nah, jadi itu nanti kita hitungnya secara terpisah. Karena kerucut itu bukan bagian dari tabung ya. Jadi di sini tidak ada lagi, kita tidak memasukkan luas penutup di sini ya, karena penutupnya itu sudah berubah menjadi kerucut. Nah, jadi yang kita hitung itu adalah luas alas dan luas selimut saja. Nah, baiklah, coba kita masukkan saja ya. Nah, rumusnya luas alas itu kan berbentuk lingkaran, berarti rumusnya adalah pi r kuadrat ya, ditambah luas selimut itu 2pi RT sama dengan. Nah, di sini kita harus sederhanakan dulu bentuk seperti ini ya, agar lebih mudah kita dalam menghitungnya ya. Pi, cara menyederhanakan rumus adalah kita harus perhatikan faktor-faktor yang sama. Ini adalah sebelah kiri dari tambah, sedangkan ini adalah sebelah kanan dari tambah ya. Maka kita ingin melihat kedua faktor kiri dan kanan ini. Pi di kiri ada, di kanan juga ada pi, maka pi nya itu kita tulis. R di kiri ada, di kanan juga ada, kita tulis ya. Nah, habis ya, tidak ada lagi. Lalu baru kita buka kurung. Nah, di sini ada tambah yang memisahkan kiri dan kanan. Nah, untuk yang sebelah kiri yang kita isi adalah ya, kita perhatikan yang sebelah kiri ini. Ternyata di kiri itu R itu seharusnya ada 2 kali. Ternyata baru sekali kita tulis ya. Maka kita perlu tulis sekali lagi di sini R. Nah, untuk yang sebelah kanan itu kita melihat ya, yang belum ada adalah 2 dan T. Maka kita tulis di sini 2T. Nah, ini dia rumus yang lebih sederhana. Kita akan masukkan saja nilai-nilainya. Pi itu sudah ditetapkan sebesar 22/7.
kali R itu tidak diketahui ya, tapi yang diketahui adalah diameter. Maka dari diameter ini kita bisa mencari nilai R-nya ya. Nah, R berarti 1/2 dari diameter sama dengan 1/2 kali 14 sama dengan 7 ya. Berarti R-nya adalah 7 kali 7 ditambah 2 kali T tabung itu adalah 20 ya. Sama dengan 7 dengan 7 ini bisa kita sederhanakan, kita coret. Lalu yang tersisa adalah 22 kali 7 ditambah 2 kali 20 itu adalah 40. Jadi kalau di dalam kurung itu kita melihat ada tambah dan kali, maka kita harus dahulukan kali ya. Kita harus dahulukan kali dulu. Jangan kita langsung tambah. 7 tambah 2 itu tidak boleh. Tapi 2 kali 20 yang harus kita dahulukan. Ya, sama dengan 22 dikali 7 tambah 40 adalah 47. Sama dengan 22 kali 47 itu hasilnya adalah 1034 cm². Nah, luas permukaan tabung sudah kita dapatkan hasilnya. Sekarang kita akan menghitung luas permukaan kerucut. Ya, luas permukaan kerucut. Nah, kita perhatikan dulu di kerucut ini yang ada itu adalah unsur selimut ya, sedangkan unsur alasnya itu tidak ada karena ini kan benda ini tentu adalah berbentuk bangun ruang ya. Jadi di dalamnya itu ada ruang ya, tidak mungkin ini ada penutupnya. Di alas kerucut itu ada penutupnya sehingga tidak bisa terisi di bagian kerucutnya tidak bisa kita isi. Jadi ini kosong ya, ini kosong ini. Nah, maka yang ada adalah unsur selimut saja, unsur alasnya tidak ada. Maka sama artinya kita menghitung luas selimut ya. Jadi luas permukaan kerucut itu sama artinya kita menghitung luas selimut saja. Luas selimut. Nah, rumusnya itu kan Pi R S ya. Nah, coba kita perhatikan, ternyata S itu kan belum diketahui ya. S adalah garis pelukis. Maka kita harus, S itu tidak diketahui. S adalah garis pelukis. Maka bagaimana cara mencari S? Nah, kita coba gambar dulu ya. Di manakah letak S itu? Kita gambarkan bangun kerucut ya. Ini adalah selimut kerucut, ini adalah alas kerucut yang berbentuk lingkaran. Karena lingkaran dia itu memiliki jari-jari R. Dari R ke ini ke atas itu namanya tinggi kerucut. Iya. Nah, ini tinggi kerucut ya. Ya, ini T. Nah, S itu di sini ya. S itu di sini di bagian selimut kerucut. S itu adalah garis pelukis. Nah, antara R dengan T itu adalah membentuk sudut segitiga ya, saling tegak lurus. Nah, kalau kita arsir, maka kita akan melihat sebuah segitiga siku-siku. Nah, kalau kita fokus kepada segitiga siku-sikunya, maka untuk mendapatkan S ya, berlaku teorema Pitagoras ya, karena segitiga siku-siku. Karena segitiga siku-siku
kita bisa gunakan teorema Pythagoras. Nah, apa itu teorema Pythagoras? Ya, teorema Pythagoras itu artinya kuadrat sisi miring ya. S ini kan sisi miring, maka kuadrat sisi miring atau S kuadrat itu adalah penjumlahan kuadrat sisi tegak atau T pangkat 2 dengan kuadrat sisi alasnya ya. Nah, inilah dia hubungan antara S, T, dan R berdasarkan teorema Pythagoras. Nah, ini adalah rumus dasarnya. Langsung bisa kita gunakan ya, karena yang ditanya adalah S garis pelukisnya. Kita langsung isikan nilai-nilainya. T kerucut, coba kita lihat di gambar. Tinggi kerucut itu adalah 24. Jadi 24 kuadrat ditambah. Sedangkan jari-jari kerucut ya. Nah, karena ini adalah benda yang gabungan tabung dengan kerucut, maka walaupun ini alas kerucut itu tidak diketahui berapa besarnya, maka tentu dia itu sama dengan alas tabung besarnya ya. Jadi diameter alas tabung ini bisa kita gunakan untuk menentukan diameter alas kerucut ya. Walaupun ini tidak tertutup ya, kosong ini, tapi dia ada diameternya. Nah, maka jari-jari tabung itu sama dengan jari-jari kerucut ya. Jadi sama saja nilainya ya. R adalah 7. Jadi ini 7 kuadrat ya, sama dengan 24 pangkat 2 itu adalah 576 ditambah 49 sama dengan 625 ya. Maka S ya, ini kan S kuadrat ya, maka bisa berubah menjadi akar 625 itu adalah 25. Nah, selanjutnya karena S sudah kita dapatkan, kita langsung masukkan ke rumus ya, untuk menghitung luas permukaan kerucut ya. Maka luas permukaan kerucut adalah P-nya itu adalah 22/7 dikali R-nya itu adalah 7 dikali S itu adalah 25 sama dengan 7. Bisa kita coret dengan 7 ya. Maka 22 kali 25 itu hasilnya adalah 550 cm². Nah, luas permukaan tabung sudah kita dapatkan, luas permukaan kerucut sudah kita dapatkan, maka untuk menghitung luas permukaan benda ya, yang merupakan gabungan tabung dengan kerucut, maka kita harus menjumlahkan hasilnya ya. Ya, jadi luas permukaan benda merupakan penjumlahan dari hasil yang kita peroleh tadi. 1000 luas permukaan benda ya, untuk tabung berarti 1034 ditambah 550, maka hasilnya adalah 1584 cm². Baiklah, kita sudah dapatkan hasil untuk soal yang ketiga. Selanjutnya, soal berikutnya. Sebuah kerucut yang berjari-jari 14 cm dan tinggi 9 cm diletakkan di atas tabung yang tingginya 8 cm. Volume gabungan kedua benda tersebut adalah berapa?
Nah, coba kita lihat ya bagaimanakah cara menyelesaikan permasalahan ini. Penyelesaian Nah, di sini yang ingin ditanyakan adalah volume gabungan kedua benda tersebut ya. Nah, coba kita lihat benda ini. Benda ini merupakan gabungan antara tabung dan kerucut ya. Nah, berarti kita harus mencari, untuk menghitung volume benda ini, kita harus menghitung volume tabung dan volume kerucut. Lalu kita jumlahkan. Nah, itulah dia volume benda tersebut. Jadi kita tuliskan saja volume benda ya, itu adalah volume tabung ditambah volume kerucut ya. Nah, jadi rumus inilah yang akan kita gunakan untuk menghitung volume benda itu. Baiklah, coba kita lihat satu persatu. Volume tabung, rumusnya adalah pi R kuadrat T ya, sama dengan pi. Pi itu tidak ditentukan berapa, jadi kita bisa memilih sendiri pi-nya itu berdasarkan jari-jari dan tinggi yang diketahui. Jadi pi itu memiliki dua nilai ya. Yang pertama adalah pi 3,14. Yang kedua adalah pi bernilai 22/7. Nah, mana pi yang akan kita gunakan itu sangat tergantung dari nilai jari-jari ataupun nilai tinggi yang diketahui pada bangun benda ini ya. Nah, coba kita lihat R-nya itu 14. Sedangkan 8 itu tingginya itu 8. Berarti karena 14 itu merupakan bilangan kelipatan 7, maka pi yang kita gunakan adalah 22/7. Walaupun 8 itu bukan kelipatan 7, itu tidak jadi masalah. Dia salah satu saja yang merupakan bilangan kelipatan 7, itu sudah cukup bagi kita untuk menggunakan pi 22/7. Nah, apa itu bilangan kelipatan 7? Artinya bilangan-bilangan yang diperoleh dengan menambahkan 7. Misalnya 7 tambah 7 14, tambah 7 21, tambah 7 28 dan seterusnya. Nah, berarti dimulai dari bilangan 7 dan seterusnya. Setiap kelipatan 7. Itulah yang dikatakan sebagai bilangan kelipatan 7. Jadi 14 itu merupakan bilangan kelipatan 7. Ya, sehingga kita gunakan pi 22/7. Ya, jadi pi-nya itu 22/7 dikali R-nya itu adalah 14 kuadrat ya. 14 kuadrat dikali tinggi tabung adalah 8 dengan 22/7 dikali 14 kuadrat. Itu sebaiknya kita pecahkan 2 ya, untuk memudahkan perhitungan. Kali 8. Apa tujuannya kita pecahkan 2 seperti ini? Tidak kita kuadratkan saja, karena kalau kita kuadratkan itu angkanya akan semakin besar. Nah, kalau kita pecahkan 2 itu akan tampak lebih sederhana. Nah, kita langsung bisa coret dengan 7 ya. Sederhanakan dengan 7, maka sisanya adalah 2. Sama dengan 22 kali 2 itu adalah 44 dikali 14 kali 8 itu 112. Maka hasilnya adalah
44 kali 112, 4928 cm kubik. Nah, selanjutnya kita akan menghitung volume kerucut. Volume kerucut itu rumusnya adalah sepertiga pi r kuadrat T sama dengan sepertiga dikali, nah pi untuk kerucut yang manakah yang akan kita gunakan ya. Nah, karena alas tabung dengan diameter, karena jari-jari tabung dengan jari-jari kerucut itu adalah sama ya, sama karena ini kan merupakan satu benda yang merupakan gabungan tabung dan kerucut. Jadi tentu jari-jarinya juga sama ya, sama saja. Apakah dia itu di tabung ataupun di kerucut itu sama, memiliki jari-jari yang sama karena merupakan satu benda ini ya. Nah, jadi karena 14 merupakan bilangan kelipatan 7, berarti jari-jari dari kerucut ini ya, jari-jari dari alas kerucut merupakan bilangan kelipatan 7 juga. Jadi sama saja dia. Pi-nya itu yang kita gunakan adalah 22/7 ya. Jadi tidak ada bedanya, sama saja. Ya, karena ini satu benda ya, kecuali bendanya itu terpisah ya, tabung saja atau kerucut saja, itu tentu kita harus lihat lagi jarinya masing-masing ya. Nah, ini karena benda digabung tentu jarinya sama ya. Maka kita lanjut terus, ini adalah 14 ya, 14 kuadrat jari-jarinya dikali tinggi tabung, tinggi kerucut. Tinggi kerucut itu adalah 9 sama dengan 1 ya. Ini kita bisa lihat ya, 3 dengan 9 itu bisa kita coret ya, sederhanakan, sisanya 3. Nah, selanjutnya 22/7 dikali 14 kuadrat itu sama seperti di atas tadi, kita pecahkan 2 agar lebih sederhana, dikali 3 ya. Ini bisa kita langsung coret ya, sisanya 2 sama dengan 22 dikali 2 itu 44, dikali 14 kali 3 itu adalah 42 sama dengan, nah hasilnya adalah 1848 cm kubik ya. Nah, maka selanjutnya kita bisa hitung volume bendanya ya. Maka volume benda merupakan penjumlahan dari volume tabung 4928 ditambah volume kerucut 1848 ya. Hasilnya adalah 6776 cm kubik ya. Baiklah, inilah hasil untuk soal yang keempat ya. Selanjutnya kita lihat soal yang terakhir, soal kelima yang berkaitan dengan gabungan tabung dan kerucut. Untuk membuat tenda tanpa alas seperti gambar di samping, digunakan kain terpal dengan harga Rp8.000 per meter kubik. Harga per meter kuadrat ya, maksudnya ini. Harga seluruh kain terpal yang diperlukan adalah berapa? Nah, ini kuadrat ya, per meter kuadrat maksudnya. Nah, bagaimanakah cara kita menyelesaikan permasalahan ini? Coba kita lihat ya.
penyelesaian. Nah, di sini kita diberikan tenda ya. Tenda ini adalah tenda. Ini adalah gambar tenda, di mana tenda ini adalah tanpa alas ya, tanpa alas ya, tanpa alas. Lalu kita yang diinginkan adalah berapakah kain terpal yang diperlukan ya untuk membuat tenda ini, di mana harga kain terpal itu per meter adalah 8.000. Nah, di sini perlu kita pahami tentang tendanya ini sendiri ya. Tenda ini kan merupakan gabungan dari tabung dan kerucut ya. Nah, maka kita perlu selidiki dulu tabungnya dan kerucutnya itu. Kita harus pahami dulu gambar tabungnya dan gambar kerucutnya, sehingga kita akan bisa menentukan luas tenda ya. Jadi dasar berpikirnya adalah untuk mendapatkan harga kain yang digunakan untuk membuat tenda ini, tentu kita harus menghitung luas tenda ya. Luas tendanya berapa, maka kita akan mendapatkan harga kain yang diperlukan untuk membuat tenda setelah kita dapatkan luas tenda. Nah, untuk menghitung luas tenda, maka kita harus tahu unsur mana saja yang dibutuhkan untuk membuat yang memerlukan kain untuk membuat tenda ini. Unsur mana saja. Nah, di sini yang sudah pasti tentu alas tidak dibutuhkan, karena di sini tendanya tanpa alas, tentu alasnya tidak dibutuhkan kain ya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya coba kita buat dulu gambarnya ya agar lebih paham. Ini adalah tenda ya. Tenda adalah merupakan gabungan tabung dan kerucut. Nah, ini tenda ya. Kita buat gambar yang lebih sederhana untuk memahami ini. Ini adalah kerucut. Ya, seperti ini ya gambarnya. Kita ya lebih sederhana, lebih kecil ya gambarnya, tidak apa-apa. Nah, jadi untuk memahami unsur mana saja yang membutuhkan kain terpal untuk membuat tenda, maka kita harus pahami ya. Di sini kita mulai dulu dari tabung ya, tabung. Nah, tabung itu kan bentuknya seperti ini ya. Ini tenda, tapi kita ingin melihat secara parsial ya, secara satu persatu dulu kita ingin selidiki. Nah, kita ingin selidiki dulu tentang tabungnya. Nah, tentang bangun tabungnya kita ingin selidiki dulu. Ya, kita gambar sekali lagi ya. Ini tentang tabungnya. Nah, di sini dikatakan bahwa tenda tanpa alas ya, berarti tidak punya alas ini. Nah, berarti alas itu kan di daerah tabung dia. Di daerah tabung, maka ini tabungnya itu tidak punya alas. Nah, kita arsir saja. Ini berarti tanpa alas ya. Tanpa alas. Tanpa alas. Sedangkan ini adalah selimut ya. Nah, selimut ini tanpa penutup ya. Kenapa tanpa penutup? Karena penutupnya itu adalah kerucut, bukan alas tabung ya. Bukan penutup tabung, tapi sudah ditutup dengan penutup
berbentuk kerucut ya. Jadi ini tidak ada kosong ini. Ini kosong ya. Kosong berarti kita buat keterangan ya tanpa penutup ya. Ya, penutup ini nanti sudah berganti dengan kerucut tanpa penutup. Nah, berarti untuk tabung itu kain terpal yang diperlukan untuk membuat tenda hanya di bagian selimutnya saja, sedangkan alas tidak ada dan penutup juga tidak ada. Nah, coba kita lihat lagi untuk kerucutnya. Nah, kerucut itu kan seperti ini ya. Nah, di sini dia, ini gambarnya. Nah, tadi ini kan tanpa penutup ya. Penutupnya itu sudah berubah menjadi kerucut ya. Nah, berarti ini berarti tidak ada alasnya, alias kosong ya. Alias kosong, supaya ada udara di sini yang masuk ya melalui tenda ini. Jadi ini tidak boleh ditutup ini ya. Jadi kerucutnya itu adalah kosong, di tengahnya kosong, tapi dia memiliki diameter ya. Karena ini berbentuk lingkaran, pasti punya diameter walaupun tidak ditutup ya. Tidak tertutup, tapi kosong dia. Nah, berarti ini kita berikan catatan tanpa alas juga ini. Tanpa alas. Tanpa alas artinya tidak ditutup di sini ya. Nah, sedangkan ini adalah selimut kerucut. Nah, selimut. Nah, jadi kesimpulannya untuk kerucut kain yang dibutuhkan itu adalah hanya unsur selimutnya saja. Nah, sedangkan alasnya tidak ditutup ya. Karena kan ini kan bagian tengahnya ya, bagian di dalamnya tentu tidak boleh ditutup ini. Untuk udaranya ini ya. Ya, jadi ini kosong ini. Nah, alas tabung juga kosong ya. Kosong ya. Ini kosong, ini tidak ditutup nih. Nah, kan di sini kan diberikan tanpa alas ya. Oke, nah jadi kesimpulannya dari pemahaman tentang gambar tentang tenda ini yang kita pecah dua menjadi kerucut dan tabung, dan kita sudah menemukan unsur-unsur mana saja yang diperlukan untuk membuat tenda, unsur-unsur yang membutuhkan kain terpal untuk membuat tenda, ternyata selimut tabung dan selimut kerucut ya. Nah, berarti untuk menghitung harganya kita harus menghitung dulu luas tenda. Luas tenda artinya itu adalah luas selimut tabung ya. Luas selimut tabung ditambah luas selimut kerucut. Nah, jadi ini yang akan kita gunakan. Nah, rumus ini akan kita gunakan untuk menghitung luas tenda, dan nanti kita akan bisa menghitung harganya berapa ya. Nah, baiklah, kita langsung saja. Luas selimut tabung. Luas selimut tabung sama dengan 2pi RT, sama dengan 2 dikali ya. Nah, di sini tidak diberikan pi-nya berapa. Nah, coba kita lihat di sini. Untuk tabung itu diameternya 6, tingginya 3 ya. Jadi 6 dan 3, 6 ataupun 3 bukan merupakan bilangan kelipatan 7 ya. Jadi di sini kita boleh melihat salah satu saja, apakah diameternya ataupun jari-jarinya ya, ataupun tingginya, mana yang merupakan kelipatan 7, maka kita bisa menggunakan pi 22/7 ya, pi 22/7. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada soal sebelumnya ya, alasan kita menggunakan 22/7 jika ada bilangan kelipatan 7, apakah di jari-jari
ataukah di diameternya ataukah di tingginya ya, boleh salah satu saja. Maka kita bisa menggunakan 22/7. Jika tidak ada bilangan kelipatan 7, maka yang kita gunakan adalah pi 3,14 ya. Nah, 3,14 di sini dikali R-nya itu adalah berapa R-nya? R-nya ya, ini kan diameter 6, maka setengah dari 6 adalah 3 ya. Berarti jari-jarinya 3 dikali tinggi tabung 3. Tinggi tabung 3 sama dengan 2 kali 3,14 adalah 6,28 dikali 9 ya, sama dengan hasilnya adalah 56,52 meter kuadrat ya. Meter kuadrat. Nah, dapat. Selanjutnya kita akan menghitung luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut rumusnya adalah pi r s ya. Nah, di sini S itu belum diketahui berapa, maka kita harus hitung dulu S-nya ya. Kita harus hitung dulu S-nya. Nah, bagaimanakah cara kita mendapatkan S ini ya? Jadi S ini adalah garis pelukis yang ada di dalam kerucut ya. Maka sebaiknya untuk memahami S ini kita gambarkan saja. Nah, jadi ini adalah selimut kerucut ya. Ini adalah alasnya. Nah, jadi karena alasnya berbentuk lingkaran, maka lingkaran memiliki jari-jari R ya, R, dan memiliki tingginya itu adalah T. R dan T itu memiliki saling tegak lurus membentuk sudut siku-siku. Nah, S itu di sini di bagian selimutnya ya. Nah, jadi kalau kita arsir maka akan membentuk segitiga siku-siku. Nah, coba kita fokus ke segitiga siku-sikunya. Ini R, ini S, ini T. Nah, karena segitiga siku-siku, maka kita bisa gunakan teorema Pythagoras. Karena segitiga siku-siku, gunakan teorema Pythagoras. Nah, bagaimana itu Pythagoras ya? Jadi teorema Pythagoras itu adalah kuadrat sisi miring ya. S itu kan sisi miring ya letaknya, sisi miring ya. S adalah sisi miring, R adalah alas, T adalah tegak, sisi tegak. Maka hubungan antara ketiga ini adalah kuadrat sisi miring ya, artinya S kuadrat itu adalah merupakan penjumlahan dari kuadrat sisi tegak ataupun T kuadrat dengan kuadrat sisi alas ataupun jari-jari ya, R ya. Nah, inilah dia rumus dasar dari teorema Pythagoras ya. Jadi karena yang ditanyakan adalah S, kita bisa langsung masukkan saja nilai-nilainya sama dengan T kerucut ya. Ini kan kerucut ya. Maka coba kita lihat di gambar. Nah, tinggi kerucut itu tidak diketahui berapa, tapi yang diketahui adalah tinggi tabung dan tinggi seluruhnya. Maka untuk mendapatkan tinggi kerucut, caranya adalah tinggi seluruhnya dikurang dengan tinggi tabung ya. Berarti 7 dikurang 3 itu maka dapatlah tinggi kerucut ya. Jadi T ini bisa kita dapatkan dari caranya tinggi seluruhnya yaitu 7 dikurang dengan tinggi tabung 3
dalam kurung kuadrat ditambah R kuadrat, itu adalah jari-jarinya adalah 1/2 dari 6 ya, sama ya. Diameter kerucut sama dengan diameter tabung, maka jari-jarinya adalah 1/2-nya, yaitu 3. Maka 3 kuadrat ya. Nah, maka tinggi tabung adalah 7 kurang 3, 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ya, sama dengan 4/2 itu adalah 16 ditambah 9, hasilnya adalah 25. Maka S sama dengan, karena ini adalah kuadrat, maka bisa kita rubah bentuknya menjadi akar ya. Akar 25 sama dengan S sama dengan 5 ya. Nah, S sudah diketahui, maka kita bisa masukkan ke rumus luas selimut kerucut. Maka luas selimut kerucut adalah Pi itu adalah tadi 3,14 ya, dikali R adalah 3 dan S adalah 5, sama dengan 3,14 dikali 3 itu hasilnya 9,42 dikali 5, maka hasilnya adalah 47,1 meter kuadrat ya. Nah, maka kita bisa menghitung luas tenda adalah hasil penjumlahan dari luas selimut tabung, yaitu 56,52 ditambah luas selimut kerucut, yaitu 47,1, sama dengan 103,62 meter kuadrat. Nah, luas tenda sudah kita ketahui ya, maka untuk mendapatkan harga kain yang dibutuhkan untuk membuat tenda, maka luas tenda ini kita kalikan dengan harga kain per meter ya. Jadi harga seluruh kain, terpal, harga seluruh kain terpal yang diperlukan adalah ya, jadi disingkat saja ini, harga seluruh kain terpal adalah harga per meter, yaitu 8.000 per meter dan dikali dengan luas tenda 103,62 meter kuadrat ya, sama dengan hasilnya adalah 828.960 rupiah. Ya, inilah hasil yang sudah kita dapatkan untuk soal yang kelima ataupun soal yang terakhir berkaitan dengan gabungan tabung dan kerucut. Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini agar channel ini terus berkembang dengan cara like, share, and subscribe. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya sudah menonton Pak Jumet Channel, dan akan
ada banyak lagi video-video berikutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.